Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Technopreneurship dengan judul Nutribox Catering. Sebelum memasuki materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Andini Aprilia Ilela, yang kedua ada Restu Dirgahayu, yang ketiga ada Nur Azifadia Mustafa, yang keempat ada Muh Syahrul Ramadan. Selanjutnya masuk ke materi. Yang pertama adalah latar belakang. Perubahan gaya hidup mahasiswa dengan aktivitas akademik dan organisasi yang padat menyebabkan keterbatasan waktu untuk menyiapkan makanan sendiri. Kondisi ini mendorong konsumsi makanan cepat saji yang praktis namun kurang bergizi, sehingga berdampak pada kesehatan dan konsentrasi belajar mahasiswa, khususnya yang tinggal di kos. Di sisi lain, layanan makanan sehat yang terjangkau di lingkungan kampus masih terbatas. Oleh karena itu, Nutribox hadir sebagai solusi catering makanan sehat berbasis teknologi digital melalui sistem pemesanan online dan berlangganan untuk mendukung pola hidup sehat mahasiswa secara praktis dan efisien. Tujuan project final ini adalah mengembangkan dan menyempurnakan ide bisnis Nutribox sebagai usaha catering sehat berbasis teknologi agar lebih matang, terstruktur, dan berkelanjutan. Project ini berfokus pada penguatan produk, model bisnis, strategi pemasaran, serta pengembangan MVP, sistem pemesanan online agar Nutribox siap bersaing di pasar yang lebih luas. Gambaran umum ide bisnis. Nutribox merupakan layanan catering makanan sehat untuk mahasiswa dengan paket bergizi, seimbang, dan harga terjangkau berbasis konsep pre-order. Pada tahap UTS, Nutribox masih beroperasi secara manual dalam skala kecil, sedangkan pada tahap UAS dikembangkan menjadi bisnis food tech melalui sistem pemesanan digital, model berlangganan, dan strategi pengembangan usaha yang lebih struktur. Adapun deskripsi produk dan teknologi. Yang pertama ada deskripsi produk atau layanan. Nutribox merupakan layanan catering makanan sehat berbasis teknologi digital yang ditujukan bagi mahasiswa dengan aktivitas padat. Nutribox menyediakan paket makanan bergizi, seimbang, yang praktis melalui sistem pemesanan digital berbasis pre-order, sehingga kualitas, kesegaran, dan keteraturan pola makan mahasiswa dapat terjaga dengan harga terjangkau. Yang kedua, ada fitur utama produk. Fitur utama Nutribox adalah sistem pemesanan digital yang memungkinkan pengguna memilih menu, paket layanan, harian, mingguan, bulanan, serta mengatur jadwal pengantaran dengan mudah. Nutribox juga menyediakan variasi menu sesuai kebutuhan gizi, sistem langganan, riwayat pesanan, dan notifikasi pengingat, yang memberikan efisiensi produk serta kenyamanan bagi pengguna dibanding catering konvensional. Selanjutnya, yang ketiga, teknologi yang digunakan Nutribox menggunakan platform website sebagai media utama pemesanan dan interaksi pengguna. Sistem ini didukung oleh database, IP, dan framework web untuk mengelola data pengguna, menu, serta pesanan secara terintegrasi, sehingga layanan menjadi efisien, responsif, dan mudah dikembangkan. Yang keempat, pengembangan produk. Pada tahap UTS, Nutribox masih menggunakan sistem pemesanan secara manual dan beroperasi dalam skala kecil sebagai validasi awal pasar. Pada project final, Nutribox dikembangkan melalui sistem pemesanan digital, modal berlangganan, serta perencanaan bisnis yang lebih terstruktur. MVF Nutribox berupa website pemesanan catering sehat yang menjadi dasar pengujian dan pengembangan usaha ke depan. Selanjutnya, bisnis model Canvas. Yang pertama, customer segments. Nutribox menyasar mahasiswa sebagai target utama, khususnya mahasiswa aktif dan sibuk, mahasiswa kos, mahasiswa yang peduli kesehatan, serta mahasiswa dengan anggaran terbatas. Selain mahasiswa, pekerja dan karyawan juga menjadi target pasar tambahan, sehingga penyesuaian produk, harga, dan layanan dapat dilakukan secara tepat sasaran. Value proposition. Nutribox menawarkan makanan sehat dan bergizi seimbang yang praktis, terjangkau, serta mudah dipesan melalui sistem digital. Yang ketiga,
channels, Nutribox menjangkau pelanggan melalui website sebagai platform utama pemesanan, media sosial sebagai sarana promosi dan komunikasi, komunitas kampus sebagai saluran penyebaran informasi, serta layanan pengantaran langsung ke kos atau area kampus. Yang keempat, customer relationship. Nutribox membangun hubungan dengan pelanggan melalui layanan digital yang responsif, sistem berlangganan, program promo dan loyalitas, serta pengumpulan feedback pelanggan untuk meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan pengguna. Selanjutnya, revenue stream. Pendapatan Nutribox berasal dari penjualan paket makanan harian, mingguan, dan bulanan, sistem berlangganan, serta potensi kerja sama dengan pihak kampus atau komunitas mahasiswa. Selanjutnya, key aktivitas. Aktivitas utama Nutribox meliputi perencanaan menu sehat, proses produksi dan pengemasan makanan, pengelolaan sistem pemesanan digital, distribusi pesanan, serta kegiatan pemasaran dan evaluasi kualitas layanan. Kemudian, key resource, sumber daya utama Nutribox mencakup tim pengelolaan dapur dan peralatan memasak, platform website dan sistem digital, bahan baku makanan, serta sarana pengantaran untuk mendukung operasional bisnis. Selanjutnya, key partners, mitra utama Nutribox meliputi supplier bahan makanan, jasa pengantaran, UMKM pendukung, serta komunitas kampus yang berperan dalam kelancaran operasional dan peningkatan kualitas layanan. Selanjutnya, cost structure. Struktur biaya Nutribox terdiri atas biaya bahan baku makanan, kemasan, transportasi dan pengantaran, operasional dapur, pengembangan sistem digital, serta biaya promosi dengan fokus pada efisiensi tanpa mengurangi kualitas produk. Selanjutnya, yang ketiga, teknologi yang digunakan Nutribox menggunakan platform website sebagai media utama pemesanan dan interaksi pengguna. Sistem ini didukung oleh database, IP, dan framework web untuk mengelola data pengguna, menu, serta pesanan secara terintegrasi, sehingga layanan menjadi efisien, responsif, dan mudah dikembangkan. Yang keempat, pengembangan produk. Pada tahap UTS, Nutribox masih menggunakan sistem pemesanan secara manual dan beroperasi dalam skala kecil sebagai validasi awal pasar. Pada project final, Nutribox dikembangkan melalui sistem pemesanan digital, modal berlangganan, serta perencanaan bisnis yang lebih terstruktur. MVF Nutribox berupa website pemesanan catering sehat yang menjadi dasar pengujian dan pengembangan usaha ke depan. Selanjutnya, bisnis model Canvas. Yang pertama, customer segment. Nutribox menyasar mahasiswa sebagai target utama, khususnya mahasiswa aktif dan sibuk, mahasiswa kos, mahasiswa yang peduli kesehatan, serta mahasiswa dengan anggaran terbatas. Selain mahasiswa, pekerja dan karyawan juga menjadi target pasar tambahan sehingga penyesuaian produk, harga, dan layanan dapat dilakukan secara tepat sasaran. Yang kedua, value proposition. Selanjutnya, kita masuk ke strategi pasar dan pengembangan. Yang pertama, target pasar. Target pasar Nutribox difokuskan pada mahasiswa sebagai pengguna utama, khususnya mahasiswa dengan mobilitas tinggi yang membutuhkan makanan praktis, sehat, dan terjangkau. Pada tahap awal, Nutribox menargetkan mahasiswa di lingkungan sekitar kampus, terutama yang tinggal di kos atau asrama, karena lebih mudah dijangkau dan sesuai dengan kebiasaan penggunaan teknologi digital. Segmentasi dilakukan berdasarkan aspek demografis, usia 18-25 tahun, geografis atau yang di sekitar kampus, dan perilaku, aktivitas padat, serta kepedulian terhadap gaya hidup sehat, sehingga strategi pemasaran dan layanan dapat disesuaikan secara efektif. Yang kedua, kita masuk ke strategi pemasaran digital. Strategi pemasaran digital Nutribox difokuskan pada pemanfaatan platform digital yang dekat dengan kehidupan mahasiswa karena memiliki jangkauan luas dan biaya yang relatif rendah. Media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan TikTok digunakan untuk promosi menu, penawaran, serta testimoni pelanggan dengan konten yang menarik dan interaktif. Selain itu, website Nutribox berperan sebagai pusat layanan pemesanan yang meningkatkan
kredibilitas bisnis, serta didukung oleh pemanfaatan influencer mahasiswa dan iklan digital yang ditargetkan berdasarkan lokasi, usia, dan minat pengguna. Yang ketiga, strategi pengembangan bisnis atau scaling. Strategi pengembangan bisnis Nutribox dirancang untuk memastikan pertumbuhan yang bertahap dan berkelanjutan dengan memperhatikan kesiapan operasional, teknologi, dan respon pasar. Pertumbuhan pengguna diawali dengan membangun pelanggan tetap melalui sistem berlangganan dan promosi dari mulut ke mulut. Kemudian diikuti dengan peningkatan kapasitas produksi. Pengembangan fitur dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan masukan pengguna seperti pembayaran digital dan personalisasi menu, serta direncanakan ekspansi ke kampus atau wilayah lain dengan karakteristik serupa guna memperkuat daya saing dan keberlanjutan usaha. Selanjutnya, kita masuk ke analisis kelayakan usaha. Yang pertama, ada estimasi biaya. Estimasi biaya Nutribox terdiri atas biaya pengembangan, operasional, dan pemasaran. Biaya pengembangan mencakup pembuatan website, pemesanan sederhana, domain dan hosting selama 1 tahun, serta peralatan dapur tambahan dengan total sekitar 3 juta rupiah. Biaya operasional per bulan meliputi bahan baku makanan, kemasan, utilitas, transportasi, dan tenaga kerja dengan total sekitar 6 juta rupiah. Selain itu, biaya pemasaran per bulan dialokasikan serta 500.000 untuk konten, iklan media sosial, serta promo awal guna meningkatkan jangkauan pasar. Yang kedua, potensi pendapatan. Sumber pendapatan Nutribox berasal dari penjualan paket makanan harian, mingguan, bulanan, serta sistem berlangganan dengan harga satu paket makanan sebesar Rp15.000 dan estimasi penjualan 30 porsi per hari. Nutribox berpotensi memperoleh pendapatan sekitar Rp450.000 per hari atau Rp11.250.000 per bulan dengan total 25 hari kerja. Setelah dikurangi biaya operasional dan pemasaran sebesar Rp6.500.000 per bulan, Nutribox diperkirakan menghasilkan laba kotor sekitar Rp4.750.000 per bulan. Yang ketiga, risiko dan tantangan. Risiko yang dihadapi Nutribox meliputi risiko teknis berupa gangguan pada website atau sistem pemesanan, risiko pasar akibat persaingan usaha kuliner dan perubahan minat konsumen, serta risiko operasional seperti keterlambatan pengantaran dan fluktuasi harga bahan baku makanan. Yang keempat, strategi mitigasi risiko. Strategi mitigasi risiko dilakukan dengan menyiapkan sistem pemesanan manual sebagai cadangan jika terjadi gangguan teknis, melakukan evaluasi menu dan harga secara berkala untuk menyesuaikan dengan kondisi pasar, menjalin kerjasama dengan spoiler tetap, serta menerapkan sistem produksi berbasis pre-order untuk menekan pemborosan dan menjaga efisiensi operasional. Selanjutnya masuk ke evaluasi dan refleksi pembelajaran. Pelaksanaan UTS memberikan pembelajaran penting bagi tim Nutribox, terkaitnya penting validasi ide bisnis, manajemen operasional dasar, serta kualitas produk dan ketetapan pengantaran dalam menjaga kepuasan pelanggan. Masukan dosen dan hasil evaluasi menunjukkan bahwa Nutribox memiliki potensi pasar yang baik, namun masih memiliki keterbatasan pada sistem pemesanan manual, skala produksi, dan perencanaan jangka panjang. Untuk mengatasi hal tersebut, tim melakukan perbaikan melalui penyusunan perencanaan bisnis yang lebih terstruktur, pembagian tugas yang jelas, pemanfaatan teknologi digital, serta evaluasi kualitas layanan secara berkala guna mendukung pengembangan bisnis ke depan. Saya Andini Aprilia Ilela, saya akan menjelaskan website kami yaitu Nutribox Catering, di mana setelah kita membuka nama website kami yaitu Nutribox, akan ada tampilan awalnya seperti ini, di mana tampilan awalnya bisa lihat menu, bisa pre-order, dan bisa pesan sekarang. Ada juga beberapa alasan mengapa kami memilih Nutribox ini,
dan ada menu favorit yang biasanya para konsumen beli. Nah, untuk pre-order, di sini pre-order berfungsi agar kita dapat memesan terlebih dahulu menu yang ada sebelum kehabisan. Di sini ada nama lengkap, nomor telepon. Di sini nomor teleponnya harus aktif dan bisa dihubungi. Ada alamat pengantarannya. Di sini bisa pilih menu apa yang kita mau. Dan untuk paket langganan ini bisa kita pilih jika memang sudah berlangganan, tapi kalau memang tidak ingin berlangganan bisa langsung di skip saja. Terus pilih jadwal pengantaran, jam berapa yang akan diantarkan, jam berapa nantinya makanan kita akan diantarkan. Terus ada catatan tambahannya. Di sini catatan tambahan para konsumen bisa menambahkan request rasa, serta jika ada alerginya bisa dituliskan agar kami sebagai tim Nutribox bisa tahu alergi dari para konsumen kami. Di sini langsung terkirim melalui WhatsApp kami. Begitu juga dengan format jika ingin pesan sekarang. Seperti ini. Sama saja halnya tadi format dari pre-order. Setelah itu, kita bisa melihat menunya terlebih dahulu. Di sini ada berbagai macam variasi menu makanan sehat serta kalori yang ada di dalam makanan ini. Dan harganya juga. Dan dari setiap menu ada deskripsi apa saja isi dari makanan ini. Yang kedua, jika kita ingin berlangganan, kita bisa memilih paket. Ada namanya paket hemat, paket reguler, dan paket full. Di mana paket hemat ini memiliki beberapa benefit. Yang pertama itu 7 kali makan siang, pilih menu setiap hari, free delivery, dan dapat ganti menu. Dan paket reguler ini dengan harga 320.000 per bulan, dengan benefit dari paket ini yaitu 30 kali makan siang, pilih menu setiap hari, free delivery, dapat ganti menu, prioritas delivery, dan bonus 2 kali makan gratis. Ada yang paket full dengan harga 550.000 per bulan, dengan benefitnya yaitu 30 kali makan siang plus makan malam. Yang kedua itu ada pilih menu setiap hari, free delivery, dapat ganti menu, prioritas delivery, bonus 5 kali makan gratis, dan konsultasi nutrisi gratis. Dimana menunya ini kita pilih bebas. Dan ada juga terdapat diskon 15% jika kita ambil paket full. Selanjutnya ada cerita singkat atau pengenalan tentang Nutribox ini. Serta ada kontak yang tentunya bisa dihubungi jika terjadi kendala dalam pemesanan Nutribox ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kita masuk ke kesimpulan. Berdasarkan hasil penyusunan bisnis plan Technopreneurship, Nutribox merupakan usaha catering makanan sehat berbasis teknologi yang memiliki potensi dasar yang baik di kalangan mahasiswa. Melalui sistem pemesanan digital, konsep pre-order, dan paket berlangganan, Nutribox mampu menawarkan solusi yang praktis, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan gaya hidup mahasiswa modern. Hasil analisis kelayakan menunjukkan bahwa Nutribox layak dikembangkan secara pasar, operasional, dan finansial, serta memiliki peluang untuk tumbuh sebagai bisnis food tech berbasis technopreneurship yang berkelanjutan.